Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Kerja remote sering dipromosikan sebagai satu solusi untuk hidup yang lebih seimbang. Bisa kerja dari rumah, lebih dekat dengan keluarga, dan juga nggak perlu commuting. Dan pastinya punya fleksibilitas waktu. Tapi kenyataannya, banyak juga loh pekerja remote yang justru lebih stres, lebih capek, dan merasa hidupnya cuma kerja doang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tanpa batas fisik antara kantor dan rumah, banyak dari kita kehilangan waktu juga. Laptop selalu kebuka, notifikasi selalu nyala, dan akhirnya hari kerja jadi numpuk ke malam bahkan sampai ke weekend juga. Di video ini saya akan bahas bagaimana cara menjaga work-life balance secara sehat dan juga realistis di tengah karir secara remote. Biar kamu tetap produktif tapi juga tetap waras dan bahagia menjalani hidup. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu buat batasan yang jelas antara jam kerja dan jam istirahat. Salah satu kesalahan paling umum dari kerja secara remote adalah jam kerja yang bocor kemana-mana. Awalnya cuma cek email sebentar setelah makan malam, lalu balas Slack misalnya, lalu buka laptop lagi, tahu-tahu udah jam 11 malam. Solusinya ya tetapkan jam kerja yang konsisten, misalnya kamu kerja dari jam 9 sampai jam 6 sore, ya setelah itu benar-benar tutup laptop dan berhenti bekerja. Matikan notifikasi kerja, keluar dari Slack atau workspace lain, dan juga pindah fokus ke urusan pribadi. Kalau kamu nggak bikin batas kayak gini, dunia kerja akan terus masuk ke kehidupan kamu. Dan kalau itu terus terjadi, burnout jelas cuma tinggal nunggu waktu aja. Poin yang kedua, pisahkan fisik antara area kerja dan juga area istirahat. Kalau kamu kerja dari tempat tidur, lalu scrolling HP juga di tempat tidur, lalu tidur di situ juga, otak kamu nanti akan jadi bingung ya. Akhirnya kamu kerja sambil ngantuk atau tidur pun nggak pernah bener-bener nyenyak. Coba buat zona kerja yang terpisah walaupun kecil, nggak harus ruang khusus sebenarnya, cukup sudut meja di kamar misalnya atau pojok ruang tamu yang kamu dedikasikan untuk kerja. Tujuannya adalah menciptakan trigger psikologis di mana kalau duduk di tempat itu, otak kamu tahu waktunya kerja. Dan kalau kamu udah selesai kerja dan meninggalkan tempat itu, otak kamu juga tahu bahwa kamu itu sudah waktunya masuk ke jam istirahat. Poin yang ketiga, jadwalkan waktu istirahat dan me time, bukan cuma deadline. Banyak orang disiplin banget soal deadline dan juga jadwal meeting ya, tapi waktu istirahatnya malah diabaikan. Padahal menjaga work-life balance itu artinya kamu harus juga menjadwalkan waktu untuk recharge. Misalnya kamu blok waktu 1 jam setelah makan siang untuk jalan santai, atau setiap sore ada 30 menit waktu tanpa layar gitu ya, atau tanpa screen sebelum lanjut aktivitas rumah. Dan kalau kamu ngerasa bersalah setiap kali istirahat, itu tandanya kamu belum menghargai diri sendiri sebagai manusia. Waktu istirahat itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Dan faktanya semakin kamu bisa jaga waktu rehat kamu, semakin kamu bisa kerja lebih fokus dan juga berkualitas. Jadi jangan sampai kamu mengabaikan waktu istirahat dan juga waktu untuk recharge ya. Poin yang keempat, belajar untuk bilang tidak pada sesuatu hal yang bisa menunggu. Saat kerja remote, sering banget sebenarnya ya muncul permintaan dadakan kayak, tolong direvisi malam ini ya, atau ada call jam 8 malam, kamu bisa join nggak? Kadang-kadang ini bisa dimaklumin ya, tapi kalau ini udah jadi kebiasaan, kamu harus belajar bilang tidak, atau setidaknya bilang bisa tapi besok pagi ya. Kamu berhak loh untuk punya batas waktu pribadi, dan justru dengan menjaga batas itu, kamu menunjukkan bahwa kamu tahu cara mengatur waktu, bukan orang yang selalu tersedia tanpa arah. Poin yang kelima, sisihkan waktu untuk hal-hal di luar kerja. Jangan biarkan identitas kamu sepenuhnya dikendalikan oleh pekerjaan. Ingat, kamu bukan cuma seorang desainer atau engineer atau content writer atau project manager atau apapun posisi kamu lah. Kamu bukan cuma itu. Kamu juga bisa jadi pasangan, teman, anak, orang tua, atau individu yang punya hobi dan impian pribadi. Coba pikirin deh, kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu yang kamu suka di luar jam kerja? Entah itu baca buku, main game, masak, berolahraga, berkebun, atau sekedar duduk santai sambil dengerin musik. Isi ulang energi kamu, recharge energi kamu dengan hal-hal yang bikin kamu merasa hidup sebagai manusia. Karena kalau hidup kamu cuma soal kerja, pada akhirnya kamu bakal kehilangan makna dari kerja itu sendiri. Poin yang keenam, komunikasikan batas kamu dengan tim. Jangan berharap orang lain itu tahu batas kamu kalau kamu nggak pernah menyampaikannya. Kalau kamu memang hanya bisa kerja sampai jam 6 sore, sampaikan dengan tegas tapi tetap sopan ke tim kamu. Kalau kamu butuh waktu untuk fokus tanpa gangguan setiap pagi, kamu juga harus kasih tahu. Komunikasi yang jujur dan jelas justru bikin kerja tim jadi lebih sehat. Dan kalau kamu konsisten dengan batas itu, orang juga akan lebih mudah untuk menghargainya dan menghormatinya. Oke, work-life balance itu sebenarnya bukan soal kerja sedikit, hidup banyak ya, tapi juga soal tahu kapan kamu harus all out ya di saat kerja, tapi juga kamu tahu kapan harus berhenti. Kerja remote bisa jadi cara hidup yang sangat luar biasa karena saya juga mengalaminya, asalkan kamu tahu cara menjaga batas dan menjaga diri. Sekarang saya pengen tahu nih, kamu paling
paling sering kesulitan di bagian yang mana? Apakah jam kerja kamu selalu bocor? Atau kamu sulit istirahat karena selalu kepikiran kerjaan? Ceritain di kolom komentar di bawah ya. Ya, buat kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kamu cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, yang company-nya ada di US, di Europe, dan juga ada di Australia. Di-apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kamu. Dan saya doakan semoga kamu bisa dapetin kerjaan secara remote dari Paired. Ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.